Pemirsa, bertemu lagi bersama saya Ardian. Pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang istimewa. Mengapa ada satu buah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kalimantan Barat, yaitu Pekan Gawai Dayak yang sudah terselenggara 37 kali. Dan tahun 2024 adalah event Pekan Gawai Dayak yang ke-38. Bagaimana kisah-kisah di balik terselenggaranya yang akan kita saksikan nanti Pekan Gawai Dayak yang ke-38. Hari ini kami sudah mengundang Bapak Ketua Panitia, Bapak Julius Aho, dan ada Ibu Yulia, dan juga yang satu ini adalah yang paling legend ya. Nanti kita akan bahas-bahas juga terkait bagaimana sejarah terbentuknya. Ada Bapak Yohanes Pahlawan Suka atau Mojen, Ibu Yulia, dan Pak Aho. Pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar Gawai Dayak, Pekan Gawai Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Nah, saya mungkin ke Bapak Aho terlebih dahulu. Baik. Saya izin panggil Pak Aho ya, Pak. Okay. Supaya lebih kita santai saja ngobrolnya hari ini. Pada Pekan Gawai Dayak yang ke-38 tahun ini, apa tema yang akan kita angkat untuk di tahun 2024? Ya, seperti yang sudah kami sepakati, tema itu memperkuat tradisi dan budaya Dayak untuk Indonesia Raya. Jadi itu tema kita tahun ini. Baik, siap. Ini kan yang ke-38. Ya. Tentunya dari 38 kali terselenggara akan ada sesuatu yang berbeda di setiap tahunnya. Nah, untuk tahun 2024 dari Panitia Pekan Gawai Dayak Provinsi Kalimantan Barat, apa yang berbeda pada tahun ini, Pak? Nah, kalau yang berbeda di tahun ini memang di acara ya. Acara itu biasanya kalau tahun-tahun dulu kan karnavalnya itu mulai dari Rumah Radak, dia keliling kota Pontianak. Nah, kali ini kita dari sungai kita karnaval lewat sungai menggunakan kapal-kapal tradisional yang tradisional Kalimantan Barat. Nanti lanjut lewat darat ke Radak. Gitu. Oke, cukup menarik ya. Karena perayaan Pekan Gawai Dayak ini tidak asing di masyarakat. Namun tahun ini display budayanya agak berbeda. Betul. Yaitu ada karnaval air. Nah, karnaval air ini kira-kira terinspirasi dari mana nih, Pak Aho? Nah, karnaval air ini memang terinspirasi dari kita panitia semua. Berdiskusinya kemarin panjang. Melalui kita juga minta saran dan pendapat dari Ketua Sekber Kesda dengan Pak Ojen. Nah, kita mau mencoba sesuatu hal yang baru. Artinya bikinlah masyarakat Kalbar ini menikmati pertunjukan seni budaya Dayak yang ada di Kalimantan Barat ini. Nah, kemarin kita dapat restu dari Ketua Sekber Kesda. Gawai ini kan tidak terlepas dari Ketua Sekber karena dia yang punya acara. Kami ini hanya melaksanakan saja gawai ini. Oke, jadi untuk karnaval air ini kan kalau di Kalimantan Barat ada banyak sekali subsuku Dayak. Ya. Ini terinspirasinya dari Dayak apa sih, Pak? Nah, ini terinspirasinya tidak ada subsuku kemarin. Saya pikir subsuku semua Dayak. Oke. Ya, subsuku ya di Kalimantan Barat ini kan cukup banyak ya. Yang terdata di MADN itu kalau tidak salah ratusan ya subsuku itu yang ada di Kalimantan Barat. Jadi banyak sekali subsuku yang ada di Kalbar ini karena satu suku Dayak satu dengan Dayak kedua itu berbeda-beda ya. Beda-beda. Baik. Oke, Pak, sementara nanti kita akan banyak ngobrol lagi terkait ide-ide gawai. Ya. Nah, untuk kali ini saya mau ke Ibu Yulia Sasti Dwi Putri. Baik. Ibu Yulia, di Pekan Gawai Dayak Provinsi Kalimantan Barat yang ke-38, Ibu selaku sekretaris, pada tahun ini ada berapa lomba yang dilaksanakan, Bu? Baik, terima kasih. Untuk Pekan Gawai Dayak yang ke-38 ini tentunya kita mungkin sedikit lebih berkembang dan lebih
ada menambah beberapa perlombaan yang sebelumnya mungkin belum pernah ada. Nah, yang pertama tadi di pembukaan itu sebenarnya bukan perlombaan tapi penampilan dalam karnaval budaya dan kita cari yang terbaik, itu juga menjadi salah satu penilaian di pembukaan di awal dengan susur sungai tadi. Kemudian untuk beberapa kegiatan tambahan yang tahun ini kita tambahkan itu lomba tari dan lomba lagu anak. Nah, mungkin kita juga harus mendorong bahwa tingkatan masyarakat yang bisa ikut dalam partisipasi dalam Pekan Budaya ini secara umum. Artinya kita dalam misalnya tadi dalam lomba anak-anak, jadi menggait anak-anak di Kalimantan Barat untuk bisa dia punya kemampuan dalam tarik suara, dan kita rangkul di sini. Nah, lalu ada 14 item perlombaan yang ada di Pekan Gawe tahun ini, dan itu semua kita akomodir agar masyarakat juga bisa ikut hadir dalam Pekan Gawe ini, bukan cuma masyarakat Dayak, tapi semuanya bisa ikut partisipasi dalam perlombaan ini. Baik. Untuk pesertanya sendiri sampai hari ini, kalau saya dengarnya kemarin sudah technical meeting ya, sudah final berartinya ya. Ada berapa total peserta yang mengikuti keseluruhan ya? Keseluruhan total sudah hampir 300-an. Di sana semuanya partisipasi masyarakat luar biasa ya, jadi meningkat dari tahun-tahun kemarin. Dan ini kita juga punya apresiasi bahwa di sini masyarakat masih melek dengan seni. Nah, jadi kita makin semangat nih, jadi dengan perlombaan dengan hampir 300-an peserta ini harus diakomodir dengan baik. Wah, banyak juga ya 300 ya. Jadi kalau untuk 300 peserta ini, apakah spesifiknya ini mewakili satu lembaga atau perorangan atau bagaimana ya, Kak? Ya, yang pasti di Pekan Gawe Dayak di bawah sektor Kesda kita prioritaskan untuk sanggar. Sanggar. Ya, umum kita bisa ikut perlombaan, tapi melalui sanggar-sanggar yang ada di bawah sektor Kesda. Ya, dalam administrasi mereka di bawah sanggar-sanggar, kemudian dari DAD ataupun dari kabupaten kota di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat juga kita libatkan. Nah, di sini juga ada beberapa perwakilan dari kabupaten yang ikut hadir dan ikut perlombaan dalam gawe ini. Dan semua yang mengikuti semua diakomodir oleh panitia? Iya. Luar biasa sekali ya. Jadi persiapan cukup panjang artinya? Lumayan. Lumayan ya. Jadi persiapan ini tentunya kan panjang. Kita komunikasi dengan di internal panitia, kemudian juga kita memfollow up juga agar keterlibatan dari kabupaten, masyarakat kabupaten juga ikut, itu juga perlu komunikasi yang panjang kan. Baik, Ya. siap. Ibu Yulia, tadi kalau kita sudah lihat kan pesertanya sangat banyak sekali. Untuk lomba yang katanya tadi ada beberapa lomba yang baru ya, itu bagaimana responnya terhadap lomba tersebut? Apakah banyak peminatnya? Ya, yang tadi pertama lomba tari. Lomba tari di sini kita mengakomodir bahwa banyak sekali sanggar-sanggar ataupun komunitas yang memang ingin ikut ya. Artinya dalam tari ini kan sesuatu memang ciri khasnya juga masyarakat Dayak. Nah, di sini banyak kemarin yang sudah masuk itu kurang lebih 15 sanggar. 15 sanggar. 15 sanggar yang sudah terdata. Kemudian ya untuk anak-anak, nah itu antusiasnya luar biasa juga. Di sini kita ya ke sekolah-sekolah kita juga mengupdate, kita kerjasama dengan sekolah bahwa anak-anak yang berprestasi ataupun yang mempunyai bakat untuk nyanyi bisa ikut di sini. Gitu. Baik, kalau tadi kita sudah tanya-tanya terkait teknis ya, berapa jumlah peserta yang mengikuti, ternyata cukup banyak juga peminatnya. Nanti kita akan sambung lagi dengan beberapa info-info menarik dari narasumber kita pada hari ini. Namun kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa, kita kembali lagi masih dalam seputar Pekan Gawai Daya Provinsi Kalimantan Barat yang ke-38 tahun 2024. Nah, kali ini kita mau ke Bapak Yohanes Palansuka atau yang kerap disapa Om Ojen. Oke, Om Ojen, apa kabar? Ya, puji Tuhan, baik. Ya, rasanya kalau berbicara tentang gawai ini nggak sah kalau kita nggak tanya langsung sama Sekberkesda. Mungkin Om Ojen boleh ceritakan sedikit Sekberkesda itu apa dan inspirasi gawai ini dari mana? Ya, begini, sebelum mulai ya, saya mau mengingatkan lagi, karena ini dengan gawai, orang Dayak ini bukan hanya di Kalbar, walaupun inspirasinya Kalbar, tapi sudah se-Kalimantan, punya semboyan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Jawabnya arus. Nah, jadi saya mau mengingatkan kalau tentang Dayak, mulainya dari situ. Dari situ ya. Jadi tentang sejarah Sekber sendiri. Sejarah Sekber itu karena ketidakpuasan dari seseorang sudah almarhum, Bapak Yosep Odilo Undun, tentang seni budaya Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Dia sampaikan pada saya bagaimana kita bikin ini. Oke, saya bilang kita bantu. Saya bantu. Jadi saya membantu beliau, almarhum tuh. Kemudian juga disupport oleh almarhum Bapak Moses Nyawat Elmas Sowat SH. Kemudian juga oleh Bapak Dr. Andes Masadi Kapat. Pada waktu itu kan kental dengan politik kan. Sehingga kita kalau kita ambil yang satu, kan dulu cuma ada 3 partai. Kalau kita ambil satu partai saja, mereka yang partai lain tidak mau ikut. Sehingga kami ambil dari 2 partai itu, tokoh-tokohnya, akhirnya terjadilah ini Sekber nih. Dan membuat Sekber dengan 8 sanggar. Yang pertama kali 8 sanggar, menandatangani kesepakatan tahun 85 itu. Dari mulai situlah kami bikin yang namanya acara Semalam di Pedalaman. Itu cikal bakal dari Pekan Gawai Daya. Ya. Satu apa tadi Om? Semalam di Pedalaman. Di Pedalaman. Jadi Semalam di Pedalaman tahun 85 itu temanya dari itu. Kemudian tahun depannya kita sudah pakai kata Gawai Daya. Ya, sehingga harus karena itu masukan dari beberapa tokoh yang sudah almarhum. Kenapa kalau memang begini harus tunjukkan Dayaknya? Karena dulu itu orang nggak ada yang mau pakai huruf K Dayak tuh. Sudah penetapan Dayak menggunakan huruf K itu baru tahun 92 di Dayak Expo di Untan waktu itu. Di situ ditetapkan di seluruh Kalimantan, baik Sabah, Sarawak maupun Brunei, itu bahwa penulisan ilmiah untuk masyarakat Dayak itu harus Dayak pakai K. Ada K-nya. Ada. Karena berbagai macam. Nah, disitulah sejarahnya kami menjadi Gawai Dayak. Dari yang tadinya 8 sanggar, sekarang kita sudah ada 56 sanggar, ditambah 11 komunitas. Jadi banyak sekali gitu. Dan apa yang tadi telah disampaikan oleh Ketua Panitia maupun Sekretaris, ya memang itu antusias masyarakat. Seperti lomba tari, kami adakan kembali. Dulu pernah ada, ya tapi karena kita ini kan menurun karena COVID kemarin. Jadi banyak mata acara yang tidak bisa kita laksanakan. Nah, sekarang kita sudah mulai kembalikan, mulai normalisasi kegiatan. Kalau bisa seperti yang dulu itu, bisa sampai 21 mata acara itu, wah itu lebih bagus lagi. Jadi kita ada banyak dulu, termasuk upacara adat, termasuk lomba olahraga tradisional, menombak, kemudian menangkap babi. Jadi banyak mata acara yang tidak, sampai sekarang belum kita inikan lagi. Itu juga keterbatasan waktu panitia dan juga dana yang ada.
Serta kita juga kesiapan masyarakatnya kan baru istilahnya baru dari COVID ini baru selesai gitu. Masyarakat ini kan juga masih baru recovery istilahnya untuk kehidupan sosial bermasyarakat. Jadi itu gambarannya untuk sejarah Gawai Dayak. Tahun 85 kita memulai dan sekarang sudah 38 karena kita waktu tahun 2020 kemarin tidak ada. Ditiadakan karena COVID-19. Nah, tapi berbicara walaupun ada peniadaan, Pekan Gawai Dayak Provinsi Kalimantan Barat ini masih eksis sampai hari ini, Om. Di perayaan ke-38, euforianya semakin meriah kalau saya lihat. Ya. Nah, apa yang membuat Sekberkesda dan juga tim panitia ini sampai hari ini masih bisa bekerja secara maksimal dan konsisten bisa mengeksiskan Pekan Gawai Dayak hingga ke-38? Jadi begini, masyarakat ini kan perlu yang namanya media untuk mengekspresikan diri, terutama masyarakat Dayak. Kesempatan Gawai Dayak inilah mereka berusaha mengekspresikan apa yang mereka mampu, apa yang mereka kuasai, baik itu talent di bidang tari, lagu, musik, mereka tampilkan semua untuk acara Gawai Dayak ini. Dan pada Gawai Dayak sekarang ini, kemarin sudah ada juga yang mau mensponsori juara-juara itu. Kalau untuk yang penyanyi itu akan dibuatkan album khusus. Wow, mantap ya. Sehingga itu merupakan daya tarik untuk masyarakat hadir, berpartisipasi, dan ini sudah bukan masyarakat Dayak lagi ternyata, itu masyarakat seluruh Kalimantan Barat ini. Jadi Gawai Dayak itu bukan punya Dayak lagi, tapi udah punya masyarakat Kalimantan Barat. Jadi mau tidak mau kita jaga ini harus tetap berjalan, walaupun ya tertatih-tatih gitulah. Nantilah kita misalkan itu, kita akan coba lagi, kita gugah kembali yang namanya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Karena untuk pembinaan itu sebenarnya ada pada Dirjen Kebudayaan yang punya 2 UPT di Kalimantan Barat, tapi tidak pernah, ya istilahnya mungkin buta tuli lah gitu, tidak mau mendengar tentang kegiatan Gawai Dayak padahal sudah di 38. Dan tahun depan kami 40 tahun Sekber Gawai Dayak ke-39, kami akan coba ya ngutak-ngatik lah. Dan kami mengharap pemerintah yang baru nanti di bawah Pak Prabowo itu, kalau bisa kebudayaan itu jadi satu kementerian sendiri. Nah itu, karena kebudayaan itu identitas bangsa, dan itu harus jadi satu kementerian sendiri. Hampir di seluruh dunia itu hampir kementerian kebudayaan memang. Justru yang seperti, minta maaf yang saya katakan, pariwisata itu kalau di luar negeri bukan kementerian ya. Mereka cuma seperti Kadin, board saja, tourism board mereka. Jadi tolong ya, semoga didengarlah oleh pemerintah lah. Kemarin kita pun bingung juga, pembinaan kebudayaan itu ada di Kementerian PMK, ada di Vedanka, ada juga di Departemen Dalam Negeri ternyata. Bayangkan itu, kok tidak jadikan satu aja gitu, kementerian yang menangani budaya sebagai identitas bangsa. Untuk menghadapi ya namanya globalisasi, otomatis influencer-influencer yang ada ini kan seluruh negara kan mau menampilkan. Jangan sampai Indonesia nanti ke Korea-Koreaan lah gitu, atau ke Timur Tengahan gitu. Indonesia ya harus Indonesia, kalau bisa kita menjadi influencer untuk dunia. Jadi gitu. Harapan ke depan mungkin lebih budaya ini lebih, pemerintah lebih concern, lebih spesifik ya, untuk kebudayaan lebih fokus ya. Ya. Baik, sebelum nanti kita akan ngobrol lagi dengan Ibu Yulia dan juga Pak Aho,
Pemirsa jangan kemana-mana karena kita masih ada info menarik lainnya seputar Gawe Dayak. Tetap bersama kami. Pemirsa masih bersama kami. Pada hari ini kita masih membahas terkait Pekan Gawe Dayak Provinsi Kalimantan Barat yang ke-38. Sebelum saya ke Pak Aho, mungkin saya mau ke Ibu Yulia. Tadi begitu banyak cerita sudah kita dengar ya, dan juga kemeriahan Pekan Gawe Dayak yang ke-38 ini berlangsung dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, Ibu? Baik, Pekan Gawe Dayak ini kita sudah mulai nanti di tanggal 19, walaupun pembukaan secara resmi itu tanggal 20 Mei. Nanti penutupan tanggal 25. Nah, kenapa 19 sudah mulai itu artinya ada berapa materi acara yang memang dilakukan sebelum pembukaan. Lalu untuk tamu-tamunya sendiri, kalau saya lihat, mungkin kita lihat ke belakang ya, banyak sekali tamu mancanegara yang hadir di Pekan Gawe Dayak di Provinsi Kalimantan Barat. Apakah tahun ini prediksinya kira-kira seperti apa nih, Bu? Iya, untuk tamu tentunya antusias juga karena mereka sudah menjadi kalender mereka untuk hadir ya. Jadi untuk tamu yang pasti dari Sarawak, Malaysia itu juga sudah fix dan mereka sangat ramai, saya rombongan, dan kita nanti juga mengadakan, kita berterima kasih untuk pemerintah daerah sudah mengundang, nanti kita ada gala dinner yang akan menghadirkan tamu-tamu dari mancanegara dari pemerintah daerah, mengundang agar ini menjadi sinergi yang baik, yang positif untuk kelanjutan di Pekan Gawe Dayak ini. Nah, kedua, kita juga sudah informasi akan ada tamu dari Eropa. Nah, mereka juga jadi agenda, mereka secara khusus mereka minta undangan, mereka akan hadir. Nah, ini sudah terdata. Nah, ini secara omongan ini kan ada dari sini kan. Itu nanti kita fixkan di hari pembukaan nanti. Luar biasa ya, berarti antusiasnya dari bahkan nambah lagi nih list negara yang hadir. Luar biasa sekali. Oke, kita ke Pak Julius Aho. Ada fakta menarik bahwa dari sebagian orang di luar Dayak menganggap bahwa miras dan juga mabuk adalah bagian dari budaya Dayak. Ini adalah salah satu stigma negatif yang dibangun oleh orang-orang di luar. Bagaimana tanggapan Bapak Julius Aho? Ya, makasih, Mas. Jadi budaya itu tidak ada miras itu yang menjadi budaya. Jadi itu saya sampaikan di Gawai tahun ini tidak ada yang namanya membudayakan miras apapun bentuknya, mau dia tua, mau dia apapun, bir dan sebagainya, arak dan sebagainya, itu tidak ada dalam kalender budaya Dayak itu. Jadi itu adalah budaya merusak anak bangsa. Jadi di kita Dayak, kami tahun ini betul-betul mengangkat seni dan budaya Dayak. Jadi dari subsuku Dayak yang ada, kami tampilkan beberapa kesenian yang menciri khaskan budayanya sendiri. Kita jadi sepakat ya hari ini Pak ya, bahwa miras sama sekali bukan budaya Dayak, bukan bagian bahkan dari budaya Dayak. Sangat bukan. Dan pada Pekan Gawe Dayak Provinsi Kalbar yang ke-38 juga sangat tegas dan keras ya, terhadap penolakan miras. Betul. Dan kami memang sudah sampaikan dengan pihak yang berwajib ke Polda Kalimantan Barat waktu teman-teman kami audiensi dengan Bapak Kapolda dan PJU-nya, dan kami berterima kasih sekali dengan pemerintah daerah, terutama Provinsi Kalimantan Barat, PJ Gubernur dan beserta jajarannya dan kepolisian. Ya, dalam hal acara Pekan Gawe Dayak ini betul-betul mereka mensupport kita, mungkin 100% mereka support kita dalam hal kegiatan sepanjang kegiatan ini. Dan untuk miras memang kami minta kepolisian harus tindak tegas bersama dengan keamanan-keamanan yang sudah dibentuk sama panitia di Pekan Gawe Dayak ini. Jadi tidak ada toleransi lagi. Jadi begitu kita dapat yang mabuk atau yang jual ya di wilayah
di Pekan Gawai ini akan kami serahkan dengan pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang menangani itu ya. Ya, Ini kan salah satu upaya kita untuk memperbaiki image betul, di Pekan Gawai Dayak. betul. Karena tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Yulia bahwa ada tamu-tamu kita dari negara luar. Ya, Nah, untuk harapan ke depan nih Pak, bahwa ini kan sudah dilirik oleh negara lain terkait perayaan Pekan Gawai Dayak. Apa harapan ke depannya sih untuk Pekan Gawai Dayak ini supaya lebih baik lagi? ya. Harapan kami sebagai generasi Dayak dan generasi Dayak yang berikutnya, ya, dari sekaranglah kita cintai adat dan budaya kita Dayak. Ya, di sini juga kami punya harapan penuh dengan Sekber, karena kenapa Sekber ini? Sekber inilah yang mengakomodir seluruh kesenian Dayak, budaya Dayak yang ada di Kalimantan Barat ini. Nah, melalui Sekber ini kami berharap banyak supaya ke depan, ya, lebih banyak lagi mengangkat tentang tradisional dan adat masing-masing subsuku Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Jadi supaya kenapa? Supaya anak-anak kita orang Dayak khususnya tahu dia punya budaya, dia punya suku, dan ini tidak boleh dibuang dan tidak boleh habis karena waktu, dan harus tetap kita jaga dan kita lestarikan. Itu harapan kami. Baik, jadi Pekan Gawai Dayak ini menjadi satu wadah lah ya Pak ya. Betul. Kesimpulannya bahwa ini adalah menjadi ajang kita untuk berkumpul, Betul. menunjukkan kemampuan dan Betul. keterampilan kita sebagai suku Dayak. Ya, bukan hanya berkumpul, tetapi di sinilah kita memberikan memberitahukan ke masyarakat, ya khususnya Kalimantan Barat, ya bahwa kita Dayak itu punya tradisional yang baik, gitu, punya adat budaya yang sangat baik dan perlu kita jaga dan perlu kita lestarikan. Nah, dari penggiat-penggiat seni dan budaya, ya di masyarakat Dayak sendiri itu. Baik, mungkin sebagai penutup ya Pak, mungkin ada Ya. pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda kita di Kalimantan Barat, khususnya anak-anak muda Dayak. Baik. Jadi baik untuk masyarakat Kalimantan Barat dan dimanapun kita berada, khususnya subsuku Dayak, mari kita sama-sama menjaga dan melestarikan adat dan budaya kita sesuai dengan subsuku kita Dayak, siapapun kita, dan kita harus wajib menjaganya. Nanti kita sebentar lagi akan mengadakan pembukaan Pekan Gawai Dayak yang ke-38. Masyarakat Kalimantan Barat harus menjaga gawai ini tetap damai, aman, dan tentram. Itu harapan kami. Baik, pemirsa yang ada di rumah yang saat ini menyaksikan, itu tadi kita sudah ngobrol banyak terkait Pekan Gawai Dayak. Sekali lagi kita mengajak ya seluruh masyarakat, terlepas Barat. siapapun itu, Ya. Dayak ataupun bukan, untuk hadir di Pekan Gawai Dayak Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 di Rumah Radang Kota Pontianak ya tentunya. Betul. Oke pemirsa, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Ardian pamit undur diri.